Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Muhammad Raditya Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi di sistem multimedia, yaitu tentang sinyal, yaitu tepatnya sinyal analog dan juga sinyal digital. Seperti gimana kita samplingnya, terus apa itu konvolusi, ntar akan ada konvolusi. Kemudian kita juga akan belajar impulse function di sana dan lain-lain. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja mulai ke materinya. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang, pertama-tama kita belajar tentang direct data impulse function. Ini merupakan suatu function yang khusus, di mana dia itu memiliki nilai yang seperti ini. Jadi dia tuh nilainya tuh 0 untuk X tidak sama dengan 0. Dan dia nilainya undefined atau bisa dibilang infinity ketika X-nya itu sama dengan 0. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan mengenai unit pulse function dulu sebelum kita masuk ke impulse function. Ini di gambar yang sebelah kanan ini merupakan unit pulse function, di mana dia ini tuh merupakan suatu function yang memiliki luas eh, luas sapuan di bawah kurvanya itu 1. Jadi kita lihat nih ya. Kita lihat pertama-tama yang fungsi ini. Ini luasnya 1 karena ke pinggirnya dia panjangnya T1, kemudian ke atasnya dia panjangnya 1/T1. Sehingga pasti jawabannya 1. Luasnya itu pasti 1 kalau untuk unit pulse function. Jadi kita bisa definisikan unit pulse function itu seperti ini. Dia itu akan bernilai 0 untuk T-nya kurang dari 0. Dia akan bernilai 1/T untuk range di antara 0 sampai T, dan T-nya itu inklusif. Kemudian ketika T-nya lebih besar dari T, dia akan bernilai kembali 0. T di sini itu merupakan suatu konstanta ya. Misalnya kita bisa tulis 3 gitu. Berarti 1/3 dia akan nilainya 1/3 ketika T-nya itu di antara 0 sampai 1/3. Dia nilainya akan segini. Ini dalam rangka untuk mempertahankan sifatnya dia sendiri nih. Dia si luasnya itu harus 1. Kemudian, nah itu si unit pulse function. Kemudian dari unit pulse function ini kita bisa mendapatkan impulse function. Dengan cara apa? Dengan cara kita nulis limitnya, kita cari limitnya. Di mana T besarnya itu mendekati 0. Kita coba lihat ya di sini. Ini ketika T-nya itu besar, T4 segini. Dia kayak panjang ke kanan gini. Kemudian ketika T-nya lebih kecil lagi, T-nya sama dengan T3 segini dia. Kemudian ketika T-nya sama dengan T2, makin kecil lagi, segini lagi. Jadi dia makin ke kiri sininya, dan makin tinggi juga 1/T2-nya tuh. Kemudian T1 dia cuma segini pendek, tapi dia panjang ke atas, ke kanan kirinya pendek, ke kanannya pendek, tapi ke atasnya panjang. Dan kita bisa bayangin, ketika kita ambil limit T-nya ini mendekati 0, artinya dia akan sangat tipis ini, sangat tipis, dan dia akan sangat panjang.
Dan inilah yang terjadi ketika kita membuat suatu impulse function. Jadi kita bisa anggap si tingginya itu tak hinggi atau undefined. Dan si lebar itu nggak ada. Jadi dia itu memang seperti garis lurus di titik nol. Itulah kenapa definisiannya itu dia akan bernilai nol ketika x-nya tidak nol. Selain x-nya nol itu dia nilainya nol. Tapi ketika x-nya itu sama dengan nol, dia akan nilai undefined atau tinggi ke atas kayak tadi. Itu kita dapatkan dari ngambil limitnya, limit dari unit pulse function seperti itu. Ada sifat-sifat dari impulse function. Sifat yang pertama ini dari definisinya ya. Jadi dia akan bernilai 0 ketika x-nya tidak sama dengan 0, dan ketika x-nya sama dengan 0, dia akan bernilai tak hingga atau undefined. Kemudian ini ada sifatnya lagi, di mana integral dengan batas bawahnya minus tak hingga dan batas atasnya tak hingga, dia ini akan memberikan nilainya 1 untuk si delta x ini. Kemudian ketika kita mengalihkan suatu fungsi apapun dengan impulse function atau direct delta impulse function, kita akan menghasilkan FA, di mana A di sini itu merupakan suatu suatu angka yang membuat si ini itu hasilnya 0. Berarti kita buat T sama dengan A. Sorry. Kita buat T dikurangin A sama dengan 0. Berarti T sama dengan A. Nah, berarti hasilnya itu FA gitu. Jadi itu kayak sifatnya aja kayak gitu. Jadi F fungsi yang ini dan nilai domainnya itu adalah nilai T saat si ininya tuh jadi 0 di dalam sininya tuh. Jika ada fungsi fx dilakukan integral perkalian dengan integral batas bawahnya minus tak hingga dan batas atasnya tak hingga, maka hasil perkalian integralnya itu adalah FA dengan A sedemikian sehingga saat T sama dengan A terjadi delta sama dengan 0. Jadi itulah sifat-sifat dari direct delta impulse function, dan gimana kita sih mendapatkan si direct delta impulse function tersebut. Yaitu kita dapat dari melakukan limit T menuju 0 dari unit impulse function. Di mana unit impulse function itu merupakan fungsi yang memiliki luasan di bawah kurvanya itu selalu 1. Gitu. Kemudian kita lanjut ke convolution. Jadi convolution itu merupakan suatu operasi integral ekspresi itu, di mana dia itu menunjukkan banyaknya luasan yang overlap. Overlap itu kayak saling tumpang tindih antara dua fungsi, di mana satu fungsi itu diam dan satu fungsinya ini di shift, digeser terhadap fungsi lain. Jadi satu fungsinya ini diam, satu fungsinya lagi bergerak. Nah, ntar bakal ada luasan di bawah kurva yang saling beririsan. Nah, banyaknya luasan di bawah kurva yang saling beririsan yang terus berubah setiap waktu karena salah satu fungsinya itu dia bergerak relatif terhadap fungsi lainnya. Nah, itulah yang akan digambarkan dari fungsi hasil konvolusi ini. Kita misalkan ada dua fungsi, yaitu HT dan juga XT, yang akan kita lakukan konvolusi. Di mana berarti salah satu fungsinya tadi dia akan ada yang diam, dan salah satu fungsinya juga akan ada yang bergerak relatif terhadap fungsi yang lain. Sehingga ntar bakal ada perubahan luasan yang overlap di antara kedua fungsi tersebut terhadap waktu. Nah, tahap-tahap untuk melakukan hal tersebut tuh yang pertama kita ubah dulu si variabel T ini menjadi variabel tau. Soalnya untuk menghindari kebingungan di sini. Jadi kita ambil ambil seperti variabel dummy gitu ya. Kita ambil variabel dummy tau karena
kita tuh bakal menggeser salah satu si fungsinya itu. Jadi biar kita nggak bingung ntar di sananya. Kemudian kita lakukan yang namanya time reversal. Oh ya, jadi sebenarnya tuh fungsi yang ketika dia ini misalnya ini fungsi HT. Fungsi HT bakal kita geser. Nah, itu sebelum digeser tuh kita lakukan time reversal dulu. Kita lakukan time reversal aja kayak dia tuh dibalik gitu, fungsinya dibalik, kemudian digeser terhadap fungsi yang lainnya. Jadi kita pertama lakukan time reversal, kemudian kita lakukan time shifting tadi, kita geser pada fungsi yang dinamis. Maksud fungsi yang dinamis ini adalah fungsi yang bergerak gitu terhadap fungsi lain. Kemudian kita lakukan integrasi perkalian untuk mengetahui luas daerah irisan untuk setiap T tertentu gitu. Karena untuk setiap T yang berbeda, posisi T yang berbeda, maka si luasannya juga akan berbeda. Agar lebih jelas kita coba masuk lagi ke contohnya aja, kita masuk ke contohnya. Misalnya di sini kita punya XT, XT, dan juga HT. Nah, tadi tahap yang pertama ini biar kita nggak bingung, kita ubah menjadi variabel dummy tau, T-nya. Oke, kita ubah jadi X tau dan juga H tau. Di sini juga menjadi tau, ini juga menjadi tau gitu kan. Kemudian kita lanjut lagi, kita lakukan time reversal dan juga time shifting. Oke, misalnya yang dilakukan time reversal dan yang shifting itu yang dinamis ya. Jadi fungsi yang dinamis. Misalnya yang fungsi yang dinamisnya itu adalah HT. Maka kita lakukan time reversal. Jadi dari tadinya H tau menjadi H min tau gitu kan. Dan fungsinya awalnya begini menjadi begini. Kemudian lakukan time shifting. Tadinya seperti ini kita ubah lagi menjadi H T min tau. Jadi kita shift sejauh T. Ini sebenarnya tuh kita tuh kayak melakukan kan tadi itu seperti ini ya. H minus tau. Nah, ini tuh sebenarnya tuh kayak kita shifting tuh kayak gini nih. H minus tau. Nah, di situ sebenarnya ada minus karena kita shift kan. Kita shift sejauh T. Dan ntar dia bakal jadi ke sini. Ntar fungsinya bakal berubah jadi bentuknya kayak gini. Oke. Dilakukan time shifting, time reversal. Kita lakukan integrasi perkalian untuk mengetahui luas daerah irisan untuk setiap T tertentu. Oke. Untuk setiap T tertentu. Misalnya case 1, berarti kita pecah jadi beberapa case. Case 1 itu ketika T-nya kurang dari 0. Berarti seperti ini kan, T-nya di sini, ini T-1. Ini nggak ada irisan. Sehingga kalau kita cari misalnya YT sama dengan integral minus theta hingga beta hingga dari apa tuh namanya? Dari X tau dikali H T min tau ini pasti nol. Soalnya di sini aja nggak ada yang beririsan. Misalnya di sini titik ini. Titik ini dia ada nilainya 1. Tapi ntar pengalinya 0 dikali 0. Ketika di titik ini, dia apa namanya? Si XT-nya dia ada nilainya 1. Tapi si HT-nya ini nggak ada nilainya. 0 tuh di sini tuh dia nilainya 0. Jadi karena nggak ada yang beririsan, dia pasti 0. Jadi saat T-nya kurang dari 0, YT-nya ini akan sama dengan 0. Itu case 1. Sekarang kita coba ke case 2-nya. Di mana si T-nya ini di antara 0 dan juga 1. Tuh, T-nya ini berada di antara 0 dan juga 1. Berarti T-1-nya di sini. Ini ada sebagian yang beririsan. Sehingga kalau kita jabarkan kan berarti rumusnya minus theta hingga beta hingga dari X tau dikali H T min tau. Ini bisa kita ubah kan? Sama dengan integral minus theta hingga sampai theta hingga, dari minus theta hingga sampai 0 dari X
Tau HT min tau ditambah, kan ada sifat integral seperti itu ya, ditambah integral dari 0 sampai T dari X tau dikali H T min tau. Ini sebenarnya ada dt ya, sorry, d tau, sorry ya, ada d tau. Ditambah lagi integral dari T sampai T hingga dari X tau dikali H T min tau d tau. Ini kan kayak sifat integral kayak gini loh. Integral dari fx dengan batas bawah A, ininya C, dx sama dengan integral dari A, B, ditambah integral dari B, C. Kayak gitu kan. Jika A dengan A, B, C-nya itu seperti ini. Ini kan sifat integral. Jadi kita bisa pecah dari minus T hingga sampai T hingga, jadi minus T hingga sampai 0, ditambah 0 sampai T, ditambah T sampai T hingga lagi. Gitu. T sampai T hingga lagi. Karena kita tahu di ketika apa tuh? Ketika T-nya itu integral ketika dari minus T hingga sampai 0 ini, yang ini minus T hingga sampai 0. Nah, yang ini tuh dia hasilnya 0. Di sini kan di daerah sini tuh 0. Dan yang dari 0 dari T sampai T hingga juga dia hasilnya 0. T sampai T hingga 0. Gak ada yang beririsannya lah. Misalnya dia di sini ada nilainya yang HT min tau, tapi X taunya nggak ada. Di sini yang X taunya ada, tapi HT min taunya nggak ada nilainya. Kalau dikalikan apapun, kalikan 0, hasilnya ya 0. Berarti yang ada tuh cuman yang di sini. Gitu. Jadi bisa disingkat aja, kita nggak usah nulis yang lainnya, nggak usah nulis dari minus T hingga sampai T hingga. Kita langsung aja tulis dari 0 sampai T. Karena yang ada nilainya itu dari 0 sampai T. Dan si luasnya ini, si nilainya ini adalah 1. Soalnya si X taunya dia nilainya 1, dan H T min taunya 1. 1 kali 1 ya 1. Kita integral, didapatkan T. Kemudian untuk case 2 itu, untuk case 2 sekarang untuk case 3. Sekarang berarti yang ada nilainya itu dari T min 1 sampai T. Jadi kita singkat aja, sebenarnya kan harusnya integral minus T hingga sampai T hingga tadi kan. Cuman karena ada nilainya 0, misalnya dari integral dari minus T hingga sampai T min satunya itu nilainya 0 kan. Kemudian yang integral dari T sampai T hingganya juga nilainya 0. Jadi kita nggak usah tulis. Kita tulis yang ada nilainya aja. Yaitu dari T min 1 sampai T. Nilainya sama 1. 1 kali 1 ya 1. Terus kita masukin dan kita dapat hasil integralnya itu adalah 1. Ini kan kita masukin T. Ini kita kurangin T min 1. Min 1 ya min ketemu min Y plus. Berarti nilainya 1. Ini ketika T-nya itu di antara 1 dan 2. Kemudian lanjut ketika T-nya di antara 2 dan 3, dapat seperti ini dengan cara yang sama persis. Dan ketika T-nya lebih dari 3, didapat seperti ini dengan cara yang sama persis. Sehingga didapatkan sehingga didapatkan nilai hasil konvolusinya itu YT sama dengan, nah dia ada beberapa kasus di sini. Dia akan bernilai 0 ketika T-nya kurang dari 0. 0 ketika T-nya kurang dari 0. Kemudian dia akan bernilai T ketika T-nya di antara 0 1. T di antara ketika nilai T-nya di antara 0 dan 1. Sorry. 0 T1. Kemudian lanjut dia akan bernilai 1
ketika T-nya di antara 1 dan 2. Dia akan bernilai 1 ketika T-nya di antara 1 dan 2. Kemudian dia akan bernilai 3 min T ketika T-nya itu di antara 2 dan 3. Ketika T-nya lebih besar dari 3, dia akan bernilai 0 lagi. Ya, kalau kita plot tuh kurang lebih tuh seperti ini ya. Kayak trapesium. Dan di sini itu titiknya berarti titik 1 di sini. Dan di sini 2. Nah, seperti itu. Ini 0. Dan ini 3. Nah, ini kurang lebih hasil konvolusi itu grafik ini. Jadi ketika awal-awal ini, dia masih sedikit yang bersinggungan. Terus yang bersinggungannya maksimum nih. Berarti si kotak yang hijau ini, fungsi dinamis ini dia berada di dalam yang pink ini. Tapi lama-kelamaan dia bakal keluar. Keluarnya sedikit demi sedikit. Jadi ada yang keluarnya dikit, lama-lama keluar semua. Udah, akhirnya tidak ada yang bersinggungan lagi. 0 lagi, dia kembali ke 0. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sampling theorem. Sorry. Kita ke sini dulu sebelum masuk ke sampling theorem. Jadi kita ada kasus khusus, yaitu konvolusi terhadap impulse function. Jadi kalau kita punya xt, fungsi acak, kita konvolusikan dengan suatu impulse function t min t1, delta t min t1, kan tadi rumusnya seperti ini kan. Nah, berarti kalau kita yang delta ini tuh misalnya kita jadikan fungsi yang dinamis. Nah, tadi kita lakukan time reversal, kemudian kita lakukan apa tuh namanya? Oh ya, sorry. Kita lakukan time reversal, kemudian kita lakukan si time shifting-nya ini. Jadi hasilnya bentuknya kayak gini, si rumusnya. Kita udah belajar tadi. Nah, berarti kita coba lakukan konvolusi. Saat T-1 itu sama dengan tau. Tau ini berarti di saat kapanpun kan. Karena tau itu merupakan variabelnya itu sendiri. Berarti di sini tuh bisa jadi tau kan. Bisa taunya ini bisa jadi di sini -1 gitu. Jadi tau itu kayak angka berapapun. Jadi saat T-1 yang sama dengan tau, maka jadi seperti ini kan rumusnya. Jadi kan rumusnya, sorry, di sini bukan delta harusnya, di sini tau. X tau dikali di sini delta dikali -1 tau, dia tau. Nah, kita tadi udah belajar kasus seperti ini. Ketika suatu fungsi impuls kita integralkan dari minus ta hingga sampai ta hingga, dan di dalam integralnya kita kali dengan suatu fungsi acak, maka si hasilnya itu adalah x a gitu kan. Ya kan? Dengan a ini adalah yang membuat di dalam kurung ini sama dengan 0. Ini kita lihat kita integralnya terhadap variabel tau. Berarti T min T1 minus tau sama dengan 0. Berarti kita harus cari tau sama dengan berapa yang membuat si dalam kurung ini sama dengan 0. Soalnya kan tadi sifatnya kayak gitu ya. Ya udah kita pindah ruas saja, tau sama dengan T min T1. Berarti hasilnya itu X T min T1. Nah, hasilnya X T min T1. Jadi kalau kita punya integral dari minus ta hingga sampai ta hingga X tau dikali delta T minus T1 minus tau. Sorry. Kalau kita punya konvolusi xt dikonvolusikan
dengan, ya kan, X konvolusikan dengan delta T min T1. Delta T min T1. Ini hasilnya X T min T1. Atau cara gampangnya, semua yang di dalam sini, yang di dalam fungsi impulsnya kita pindahin ke sini. Hasilnya itu kayak gini. Kayak gitu kurang lebih. Kemudian terakhir kita masuk ke sampling theorem. Jadi saat kita ubah ke digital, kita lakukan yang namanya sampling. Jadi kita ngubah yang tadinya bentuknya kontinu terhadap waktu jadi discrete gitu. Tadinya awalnya seperti ini, jadi discrete kayak gini. Nah, kita lanjut. Oke, jadi ini kita misalkan punya fungsi MT yang dia itu mengandung message di dalamnya. Kita punya fungsi MT, kemudian di sini kita juga punya fungsi CT yang dia itu kayak impulse function, tapi dia itu kayak apa ya, kayak beberapa detik sekali itu dia muncul gitu. Kan kalau impulse function itu kayak cuman sekali doang. Jadi dia kayak beberapa detik itu muncul si fungsinya, kayak periodik gitu. Kita punya CT, dan kita mau cari ST-nya ini, yaitu sinyal analognya istilahnya lah. Jadi dia itu udah berupa discrete gitu, itu kan jadi naik segini. Yang dia itu bisa merepresentasikan si sinyal analog ini. Jadi digital ini yang merepresentasikan analog. Kenapa kita pakai digital? Karena zaman sekarang itu data-data digital atau sinyal-sinyal digital itu lebih mudah untuk diolah, disimpan, dan lain-lain. Tapi masalahnya dunia nyata itu kebanyakan pakai sinyal analog. Kayak manusia itu cuma bisa dengar sinyal analog, bisa dengar sinyal digital. Sehingga ntar hasil rekaman kalau kita tangkap itu awalnya analog, kita tangkap di digital. Kemudian kita lakukan penyimpanan, transmisi ke device lain, dan lain-lain. Kemudian kita mau rekam lagi, itu harus dilakukan interpolasi lagi. Biar kembali ke analog. Soalnya telinga kita tuh analog, dapatnya menangkap sinyal analog. Oke. Jadi ini adalah kita misalnya empty message sinyal, M2 message, karena di dalamnya itu ada sinyal, ada message yang ingin ditangkap. Nah, kita lakukan transformasi Fourier sehingga didapatkan transformasi Fourier itu seperti ini. Ini tuh sinyal analog dalam dimensi waktu, dan ini itu sinyal analog dalam dimensi frekuensi gitu. Jadi kita untuk mengubah dari dimensi waktu ke dimensi frekuensi itu pakai transformasi Fourier transformation. Nah, ini kita pegang dulu ya. Oh ya, perlu diingat bahwasanya sinyal analog di sini harus band limited. Artinya dia ini bekerja pada suatu interval frekuensi tertentu. Kita lihat di sini coba ya. Nih di sini tuh dia pada interval ini aja dia akan ada nilainya tuh. Si M omeganya tuh akan ada di sini doang. Tapi di sini dia nilainya 0. Nah, itulah yang disebut band limited. Jadi sinyal analog yang kita pakai di sini yang band limited. Kemudian ada sampler. Ya ini sebenarnya sampler itu multiplier. Yaitu mengalihkan antara MT dengan CT ini. Jadi sampel itu didapat dari hasil perkalian MT dengan CT. CT itu kalau kita lihat tuh ini tuh kan fungsi impuls. Tapi kita lakukan sigma. Jadi impulsnya tuh dia ada lagi, tambah lagi, ada lagi. Dan di sini ada pencacah N-nya. Di mana N itu dari minus hingga beta hingga. Jadi terus-menerus nih, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dan T itu kayak periodenya. Setiap berapa detik sekali sih keluar lagi si sinyalnya, si sinyal impulsnya kayak gitu. Dan dari rumus itu kan kita dari T itu bisa nyari omega. Rumusnya omega S sama dengan 2pi per TS gitu. S itu di sini sampling ya, sampel. Jadi omega sampel.
Oke, ini omega M itu omega message gitu ya. Kita udah dapat omega M, omega S. Kemudian kita lanjut ke bagian S-nya. Sorry. Oke, kita bagian ke S-nya. S ini tadi udah disebut multiplier kan. Sampler itu multiplier. Jadi kita mengalihkan MT dengan CT ini. Sebenarnya diintegralkan kan. Kita tahu tadi. Diintegralkan dari minus hingga sampai hingga. Kemudian kita bisa lakukan Fourier Fourier transformation. Misalnya, berarti ST ini kita ubah jadi S omega, T-nya ganti omega, dan ini di Fourier transformation tuh MT dikali CT ini jadi 1/2pi M omega dikali C omega. Nah, sekarang domainnya tadinya T, dimensi waktu, sekarang udah dimensi frekuensi omega. Rumusnya seperti ini. Kita dapat persamaan seperti ini, kemudian kita cari C omeganya, karena M omega kita udah dapat. M omega tuh, dari sini kita udah dapat. Yang masalahnya kita cari C omega. Nah, C omeganya tuh seperti ini. Omega S dikali sigma N dari minus T hingga beta hingga dari delta omega minus N omega S. Jadi ini aja diganti omega, dari T itu jadi omega, terus T besar itu jadi omega S, T besar S, periode jadi omega S, kemudian di awalnya dikali omega S. Seperti itu. Nah, kemudian didapatlah tadi kan dari persamaan yang ini, tadi, nah ini didapat ke sini karena kita tadi udah dapat C omeganya, kan tadi M omega bukan dikali, sorry ya, ini dikonvolusi. Nah, itulah kenapa salah satu tahapan dalam melakukan sampling itu melakukan konvolusi. Ya, jadi dikonvolusi, M omega dikonvolusi dengan C omega. Nah, omega kita udah tahu C omeganya seperti ini. Nah, ini omeganya kita tulis berarti omega dikali C omega. Ini pindah ruas, ini keluarin omega S-nya. Kemudian hingga akhirnya didapat seperti ini. 1/TS bla bla bla. Nah, ini konvolusi. Konvolusi nih yang udah kita bahas tadi, ada sifat konvolusi. Kalau suatu suatu fungsi dikonvolusikan dengan si direct delta impuls gitu, itu kayak kita tuh nukerin si ininya ke dalam sini. Berarti nih sifatnya nih yang di warna hijau ini. Kalau kita punya xt, kita konvolusikan dengan delta T minus T1. Ya udah, berarti ininya aja pindahin ke sini, hasilnya X T min T1. Ini sifatnya seperti ini. Sehingga jadi bentuknya kayak gini. M omega minus N omega S. Kalau kita jabarin, jadi kayak gini. Saat N-nya 0 segini, saat N-nya 1 segini, N-nya min 1 segini, sampai seterusnya. Ini juga ke depan sampai tahingga. Ke belakang sampai minus tahingga. Nah, kalau kita plot, bentuknya jadi seperti ini. Di mana di sini ini minus omega M, ini omega M. Kemudian di sini omega S minus omega M, yang ini kan. Omega S minus omega M. Jadi yang ini tuh adalah ini, yang M omega kan. M omega di awal. Ini M omega, tapi digeser sejauh omega S ke arah kanan. Ini kan. Berarti ini digeser sejauh omega S ke kanan. Nah, tadinya 0 di sini, jadi omega S gitu kan. Di sini ada gap. Nah, inilah gap ini nih yang penting nih. Di sini tuh ada gap. Di mana dari gap ini tuh
kita tahu bahwasannya tuh nih omega S dikurangin omega M ini harus lebih besar dari omega M. Ini kenapa harus lebih besar? Biar ntar gak apa ya, gak saling tumpang tindih gitu si grafiknya. Ntar kita bisa lihat grafik yang tumpang tindihnya. Nah, jadi di sini tuh omega S-nya ini harus lebih besar dari omega M. Nah, omega S lebih besar dari omega M. Dengan kata lain, omega S-nya ini harus lebih besar dari 2 omega M. Tapi sebenarnya nggak harus lebih besar juga, sama dengan juga boleh. Jadi maksudnya si omega M-nya di sini, si omega S dikurangin omega M-nya juga sama di titik sini. Jadi gini. Nah, bentuknya kayak gini. Bisa di sini omega S, tapi di sini juga di titik yang sama omega S dikurangin omega M. Sorry, bukan omega S. Di sini omega M. Nah, di titik yang sama itu di sini omega M, tapi di sini juga omega S kurangin omega M. Boleh. Ini masih kita anggap nggak tumpang tindih, jadi masih boleh. Nah, ini kita penurunannya. Jadi syaratnya itu si omega S-nya ini nggak boleh lebih kecil. Sorry. Si omega S dikurangin omega M-nya ini nggak boleh lebih kecil dari omega M. Nah, jadi gini kan, kalau secara matematis kita tulisnya. Atau bisa juga kita sebut si omega S-nya ini, si omega sampelnya ini, samplingnya nggak boleh lebih kecil dari 2 kali dari omega M. Nggak boleh lebih kecil dari 2 kali frekuensi si message-nya. Inilah yang menjadi dasar dari sampling theorem, di mana suatu sinyal itu bisa direpresentasikan dalam sebuah sampel dan bisa dibalikan lagi menjadi analog lagi ketika memenuhi ini, ketika si sampling frekuensi itu kan omega S-nya itu lebih besar atau sama dengan dari 2 kali maksimum frekuensi komponennya, komponen yang sinyal yang sekarangnya, jadi kayak frekuensi message-nya. Inilah yang digunakan dalam Nyquist rate theorem. Jadi kita itu bisa melakukan interpolasi lagi menjadi sinyal aslinya, sinyal analognya yang cukup akurat dengan syarat kita memenuhi ini, si sampling frekuensinya 2 kali lebih besar dari uh, si sampling frekuensinya 2 kali lebih besar dari si frekuensi sinyal analognya. Seperti itu. Mungkin sekian